Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi kita untuk pelajaran berikutnya. Namun, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan membacakan doa mau belajar agar Allah merahmati setiap apa yang kita lakukan. Baik, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang batasan-batasan aurat, yang mana kita ketahui ada batasan aurat untuk sesama kita antara sesama mahram. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang bagaimana berpakaian yang menutup aurat yang sesuai dengan syariat Islam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang aurat. Nah, untuk mengingat pelajaran minggu sebelumnya, yang mana aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. Nah, yang mana batasan-batasan aurat ini untuk perempuan kecuali muka dan telapak tangan, berarti semuanya aurat gitu. Nah, bagaimana gitu pakaian yang sesuai dengan syariat Islam yang diperintahkan kita untuk menutup aurat kita agar tidak dilihat oleh orang yang bukan mahram kita. Nah, perintah menutup aurat terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu tentang menutup aurat. Yang mana ayatnya, kita bacakan ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyu'rafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang mana artinya yaitu, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, baik. Seperti apakah pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, pakaian menutup aurat yang sesuai dengan syariat Islam? Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada mihnah, ada jilbab, ada kerudung, dan ada kaos kaki. Baik, akan coba Ibu jelaskan tentang apa saja itu mihnah, apa saja itu jilbab, apa itu kerudung, dan kenapa harus pakai kaos kaki. Baik, yang pertama yaitu akan Ibu coba jelaskan apa saja pengertian dari mihnah, jilbab, kerudung, dan kenapa harus berpakaian kaos kaki gitu. Nah, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mihnah. Mihnah adalah pakaian dalaman yang dipakai sebagai dalaman busana jilbab atau gamis. Jadi, sebelum pakai gamis atau jilbab, muslimah wajib memakai mihnah ini. Biasanya, mihnah itu bisa berupa daster atau pakaian potongan seperti kaos atau celana panjang. Selanjutnya yaitu jilbab gitu. Jilbab adalah baju atau pakaian longgar yang dapat menutupi pakaian keseharian
yang mana dapat menutupi mihnah tadi gitu kan, yang diulurkan hingga ke bawah dari yang mana jilbab ini digunakan ketika seseorang muslimah hendak keluar rumah menuju kehidupan Islam, menuju misalnya ketika ananda semua ingin pergi menjemur kain gitu kan di depan rumah, maka harus menggunakan jilbab gitu kan, harus menggunakan gamis. Dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan gamis gitu. Nah, sebenarnya namanya itu adalah jilbab gitu. Nah, baik akan Ibu jelaskan selanjutnya yaitu kerudung atau khimar gitu kan. Khimar adalah penutup kepala, leher, dan diulurkan ke atas juyub, yaitu ke atas sampai ke dada, yaitu sampai ke kerah baju pada leher dan dada. Seperti ini ya. Ini namanya khimar, yaitu kerudung kalau dalam bahasa kita sehari-hari. Dan selanjutnya itu kaos kaki. Kaos kaki itu, kenapa kita harus menggunakan kaos kaki? Karena kaki merupakan aurat gitu. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, yang tidak aurat kita itu adalah kecuali muka dan telapak tangan gitu. Nah, selanjutnya itu adalah bagian aurat yang harus kita tutupi dengan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan kenapa ini namanya ini namanya khimar, kenapa ini namanya gamis gitu. Sebenarnya mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita lebih biasa ini namanya jilbab gitu, dan ini namanya gamis gitu. Nah, sebenarnya itu hanya kekurangan ilmu kita saja gitu dalam memahaminya gitu. Nah, di sini dalam menutup aurat, yaitu kita diwajibkan kepada seluruh muslimah yang dianjurkan menggunakan jilbab atau pakaian tertutup ketika kita sudah balik gitu, ketika kita berumur 7 tahun gitu kan, maka wajib untuk kita menutup aurat. Namun gitu sayangnya karena keterbatasan ilmu yang dimiliki mungkin orang tua kita gitu, sehingga kita tidak diwajibkan oleh mereka untuk menutup aurat kita gitu. Nah, di sini akan Ibu sampaikan gitu bagaimana gitu kita sebagai seorang muslimah gitu menutup aurat kita agar tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram kita gitu. Seperti halnya mihnah tadi gitu. Kenapa kita harus memakai mihnah gitu? Nah, dengan memakai mihnah, maka aurat perempuan akan tertutupi secara sempurna pada saat beraktivitas gitu. Sehingga setiap muslimah tidak perlu khawatir saat harus berkendaraan, misalnya naik motor atau saat beraktivitas lainnya gitu. Nah, memakai mihnah ini adalah suatu keharusan gitu yang sangat dianjurkan untuk diamalkan karena merupakan suatu kehati-hatian dalam berbusana yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, jangan sampai kita sudah memakai baju yang lebar tapi lupa melengkapi diri dengan baju dalaman, yang mana itu sangat bermanfaat bagi kita itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan gitu dari bagaimana menutup aurat itu, kewajiban kita menutup aurat dalam Al-Quran gitu. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban kita menutup aurat. Selain surat Al-Ahzab tadi, ada juga Quran surat An-Nur ayat 31 gitu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban kita menutup aurat gitu. Nah, baik, Ibu harapkan di sini Ananda semua bisa memahami gitu, terutama yang perempuan gitu. Bagaimana nantinya gitu kita bisa menutup aurat kita sesuai dengan tuntunan syariat Islam gitu, sehingga kita terhindar dari fitnah-fitnah dunia gitu, yang mana kita ketahui pada saat sekarang begitu banyak gitu hal-hal yang tidak senonoh yang terjadi pada kita, yaitu kita perempuan gitu. Jadi sudah sewajarnya kita menjaga aurat kita agar kita terlindungi gitu dari pandangan yang bukan mahram kita. Yang mana juga menutup aurat ini adalah kewajiban.
Allah yang memerintahkan kita untuk melakukannya gitu. Jadi ibu harapkan Ananda semua bisa memahami gitu, bisa memberitahukan kepada kakaknya, kepada adiknya nantinya gitu, bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan, ibu harapkan bisa melaksanakannya gitu, karena bukan ibu yang memerintahkan gitu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan gitu. Dan juga ada Al-Qur'an yang menjelaskannya gitu. Baiklah, selanjutnya gitu ibu berikan latihan, yaitu tentang coba diulang kembali, diringkas apa saja nanti yang ibu jelaskan gitu, apa itu mihna, apa sih itu kerudung, apa sih itu jilbab dan kaos kaki. Dan ibu harapkan bisa menghafalkan gitu ayat yang memerintahkan kita menutup aurat. Baik, sekian, terima kasih.